kotin. Jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat. Hukum syariat itu hukum jasmani. Jasmani ini berafal, agawe. Apapun di dalam hukum jasmani yang jenengan lampai, yang Anda lakukan, jadikan ini sebagai hukum hakikat. Sebab dengan begitu akan bisa masuk ke makrifat. Caranya bagaimana? Gini Pak, apapun segala hal yang berlaku pada jasmani, ruhaniyah jenengan ini wajib menetapkan akunya Allah. Jangan akunya otomatis ruhaniyah sampai iku masuk di alam yang kosong. Artinya hanya aku Allah yang berlaku. Inilah hukum syariat menjadi hakikat, pasti akan menuju makrifat. Inilah alam dunia untuk orang lain, tapi Anda ruhaniyah sudah ke akhir. Loh, kalau sudah ke akhirat apa mungkin jenengan melewati alam barzakh? Gak mungkin. Ruhaniyah. Apakah mungkin jenengan ini akan mengalami alam hisab? Gak mungkin. Bagaimana mungkin Allah itu dihisab? Sing dihisab itu makhluke. Paham ya? Nek bingung gak apa-apa, bingung sing kok engko lak paham sampai ono musyahadah kok ning alam akhirat di situ jenengan oh alah bener rek gendeng iki kok ngoten. Di situ. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadis, sallu kama raaitumuni usolli. Bahasa murad, salato siro seperti kau melihat bagaimana saya sholat. Ini yang bersabda Rasulullah. Rasulullah berhubung nggak ada, diteruskan khalifah. Khalifah nggak ada, diteruskan tabi'ina sholihin. Berarti bagaimana sholatnya tabi'in? Iki ngomong individu bab sholat. Berarti itulah sholat secara jasmani syariat, tapi hakikatmu juga sholat. Dalile Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Jagalah sholat syariat dan sholat hakikat. Wong Jawa ngarani sholat hakikat, sholat ruh itu adalah as-sholatun daimun. Ikulah sholat daim 24 jam. Ora iso 24 jam dulu, nggak bisa dulu, ya entah berapa jam dulu. Nanti lama-lama akan sampai kok Pak, akan sampai. Itu pasti. Gak apa-apa pertama 1 hari 1 malam 24 jam, Anda hanya setengah jam umpama di total. Nanti akan naik. Nek mundur mboten saged. Nek maju wis mesti. Sebab siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin lama arah timur pasti ditinggal. Barang siapa yang hatinya semakin mendekat untuk bertemu Allah, maka semakin jauh hati tinggalkan selain Allah. Dan itu rumus. Yes. Tinggalkan. Ini maksudnya jalankan sholat syariat, tapi kalau sudah hakikat tinggalkan sholat syariat. Maksudnya gini Pak, waktu Anda jasmani berlaku sholat syariat, ruhaniyahmu harus meninggalkan akumu yang melakukan. Aku kita sebagai hamba harus hilang. Caranya masuklah ke alam kekosongan, baru di situ akan muncul keakuannya Allah yang melakukan. Jelas? Mpun digoreng loh ya Imam ya.
pun digoreng. Jalankan sholat syariat, tapi ketika saat sudah hakikat tinggalkan. Jangan digoreng dipedhot ning kono. Iku maksudnya tinggalkan. Iku keakuamu sing rumangsa, sing yakin kau yang melakukan. Tapi buangan niku. Lha iku maksudnya tinggalkan. Akhirnya yang terjadi akunya Allah yang beraf'al ini. 3 hal inilah Pak yang harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Wis, aku sudah berulang kali mengatakan sesuai dengan jawaban janjinya Allah. Siapa yang ada di dalam hatinya ingin bertemu Allah, aku Allah berjanji akan menemui. Urusan waktu kapan kita ditemui Allah atau kita ditarik Allah dalam zona pertemuan, itu urusan Allah. Yang penting kita laksanakan apa yang menjadi etika tadi. Inilah yang disebut wa'ati'ur rasul. Atiullahnya sudah, wa'ati'ur rasul. Hukum atiullahnya nanti jenengan akan ditarik di musyahadah bertemu Allah. Wa'ati'ur rasulnya kita adalah menjalankan proses-proses khalwat ini tadi. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan terkait masalah beat. Lah, sebelum kita sudahi pada malam hari ini, tetap saya akan memberikan waktu untuk tanya jawab khusus terkait apa yang kusampaikan bab 3 hal tadi yang kita lakukan. Tapi satu hal yang harus jenengan ingat-ingat, yang harus sampai catat berkenaan dengan dalil atau hujah, barangkali jenengan nanti didakwah atau disuruh membuktikan, mohon maaf nggih, oleh orang-orang yang tidak percaya, mohon ditulis ayat-ayat yang harus sampai hafal atau ayat-ayat yang harus sampai catat. Pertama, terkait masalah dinul haq atau dinut tauhid. Surat Al-Anbiya ayat 87. 1. Itu berkenaan dengan la ilaha illa anta. Kedua, surat Al-Anbiya ayat 25. Ini berkenaan dengan ana, illa ana. Dan atau surat Toha ayat 14. Ini ana. Ini hal-hal yang paling penting, Pak. Ini sebagai hujah pedoman jenengan barangkali ditakwa gitu loh ya. Ditakwa. Udah? Terus surat Al-Kahfi ayat terakhir 110. Ini berkenaan dengan cara kita itu bertemu Allah. Berkenaan dengan khalwat atau berkenaan dengan proses khalwat bertemu Allah. Lagi surat Al-Ankabut ayat 5. Itu perjanjian Allah terhadap hambanya yang khalwat. Sampun ditulis mawon. Nanti dicari sendiri di rumah. Lagi berkenaan dengan bab masalah beat. Surat Al-Fat ayat berapa tadi? 18. Ini pedoman tentang beat itu
legitimasi apa? Legitimasi, legal, kelegalan jenengan terhadap Allah baik secara syar'i maupun secara hakiki. Lagi terkait surat Al-Isra ayat 72. Iku mata hati yang buta, terkait mata hati yang buta, nanti dibuka. Sebetulnya banyak sekali dasar-dasar hujah terkait ilmu tentang ruhaniyah atau ilmu tentang hati menuju pada Allah. Sebetulnya banyak, makanya bisa untuk dipelajari satu per ayat. Mungkin nanti Allah juga akan gelar terkait Al-Quranul Qadim. Kapan digelar itu pasti nanti akan ditunjukkan terhadap jenengan. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oke, sebelum kita sudahi atau sebelum kita akan masuk dalam pertanyaan terkait besok itu sudah libur Dinul Haq, dasar ini sudah purna, jenengan khalwat silahkan di pondok juga bisa silahkan di rumah. Saya tidak memaksakan diri, ndak, monggo terserah. Anda lakukan di rumah, habis beat ini langsung pulang, monggo. Bertahan dulu sampai Ramadan habis, monggo. Sak kerso jenengan. Tapi nanti tanggal 20 Maret saya tidak menerima tamu atau siapapun untuk berkonsultasi. Tanggal 20 depan ini saya tidak akan berkonsultasi. Berarti saya besok masih bisa konsultasi dan lain sebagainya. Ya. Tapi tanggal 20 sampai entah tanggal berapa nanti, yang jelas saya tidak akan berkonsultasi terhadap siapapun sekalipun jenengan. Paham ya? Yes. Nanti sampai kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas saya tidak akan berkonsultasi. Sekarang tanggal 17, berarti 18, 19, lah tinggal 2 hari. Berarti besok tetap saya akan meneruskan ngaji Ikhya. Ngaji Ikhya cuman habis taraweh aja, asar tidak. Habis taraweh tetap saya akan ngaji Ikhya 2 hari. Nanti 20 stop, wis total wis. Total sampai tanggal yang tidak bisa kami tentukan. Nanti kalau saya turun lagi berarti bisa konsultasi. Tapi jangan sampai khawatir jenengan tetap tak tinggal, tapi tak gecoki buntutmu. Oh ngoten ya. Yes. Estu. Jadi walaupun jenengan tak tinggal, tapi yo tak gecoki buntutmu. Paham nggih? Pun, monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan terkait masalah 3 hal itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim dari Surabaya. Ini Gus, saya mau tanya, kalau barangkali di antara para jamaah ini ada yang melakukan kholwat puasa 41 hari. Lah, kalau dimulai besok sampai 41 hari kan ada hari raya Gus.
kalau hari raya itu kan orang diharamkan puasa dan dihalalkan makan. Ini gimana? Istilahnya bisa diloncati atau hari raya itu kita tabrak untuk puasa. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap secara syariat kita hormati karena itu ayyamul tasrek, ya, hari-hari yang tidak boleh kita puasa. Tetap kita tidak boleh puasa secara jasmani, jenengan tetap makan rapopo, mboten napa-napa. Secara jasmani jenengan tetap tidak walaupun pas itu adalah weton Anda pas, tetap tidak puasa, nunggu selapan berikutnya. Kalau jenengan 41 hari berarti hari raya jenengan stop gak puasa tapi zikir jalan terus. Oke, ada lagi? Untuk nanti ini diadakan foto apa enggak? Nek diadakan foto yo mejone dibuang, ya. Nanti terus foto itu pengurus mawon sing mutu. Celek. Mboten HP yang lainnya bagaimana? Nanti nyuwun teng mriki saged ta ngoten. Biar cepat ngoten ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalim Suhalan Gus dari Cikarang, Bekasi. Yang ingin saya tanyakan masalah kholwat khusus dan kholwat umum Gus. Sementara biasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu banyak yang itikaf. Nah buat kita apakah itu termasuk kholwat khusus Gus? Dan kemudian di siang hari kita bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Apakah itu termasuk juga kholwat umum? Nah kemudian selama kita mulai kholwat, apakah itu harus tidak terputus-putus terus menerus selama 41 hari? Mungkin itu aja Gus yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya memang di daerah manapun kalau Ramadan sudah masuk pada sepertiga yang terakhir itu dijadikan waktu-waktu momen-momen untuk mencari Lailatul Qadar. Jikalau kita masuk dalam masjid dan kita melaksanakan iktikaf betul, itu termasuk kholwat secara khusus. Sekalipun kita duduk bersama dengan banyak masyarakat di situ. Yang jelas kholwat itu kan tidak boleh berbicara satu dengan yang lain. Nggih, khusus. Lah terus di siang hari kita adalah beraktivitas. Kita melakukan kholwat secara umum. Berarti kita tetap hati semampu kita untuk memegang dzikir sirul asor. Apakah 41 hari itu harus tidak terputus? Tadi saya katakan biqadril imkan. Udah sak mampu kamu. Bila mana terputus, maka Anda harus masuk di zona siapa yang memutus, siapa yang menjatuhkan. Berarti langsung kembali kepada Allah. Sebetulnya tidak bisa terputus. Makanya ketika kita lalai dan sadar lalai itu Allah yang membuat Anda kembali, berarti itu sebetulnya bukan lalai. Di dalam lalai ada ingat, berarti itu disebut ingat. Nggih. Ada lagi? Cukup nggih? Nggih. Wis iki sisteme yok napa foto iki? Wedok sik apa lanang sik? Ya jelas lanang sik lah ya. Ibu sabar nunggu giliran sing mau. Jane kula nggih risih kok ya. Ya.
Tapi aku ingat, saya ingatkan jangan pernah kau jadikan robito lo ya. Wes, oke. Pun monggo kita tutup sarono doa. Mudah-mudahan semua apa yang Allah berikan mulai tanggal 9 sampai tanggal 17 ini estu tidak hanya bermanfaat terhadap diri kita, akan tetapi juga anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.